Kalian tahu gak sih guys, kerajaan Olympus itu hancurnya mirip sama game God of War. Sebenarnya guys, dewa yang selalu kalian anggap lemah di film manapun, dewa Ares itu adalah dewa yang lemah ya, padahal dia dewa perang. Padahal di kejadian asli ya guys, dewa Ares itu adalah awal dari kehancurannya kerajaan Olympus dan dewa-dewa dan dewa-dewi di sana. Kenapa aku bilang mirip Kratos? Karena dewa Ares ini yang ngebantai semua dewa-dewa yang ada di Olympus loh. Awalnya itu kejadiannya sebenarnya dewa Ares ini kan dilahirkan oleh Zeus ya bang. Dia dari kecil tuh emang udah tertarik sama perangan. Pada saat dia mempunyai konflik sama Zeus dan kawan-kawan, Zeus ini tuh justru milih jalan yang kasar ya bang. Jadi dia memperangi anaknya sendiri bang. Ternyata out of nowhere yang paling gak aku expect, Zeus dan lain-lain itu bang itu kalah sama Ares. Makanya aku bilang ini tuh mirip banget sama Kratos. Lu percaya gak sih kalau tentara itu bisa kalah sama burung? Tahun 1932 Australia lagi frustasi parah teman-teman. Bukan karena perang dunia, bukan karena krisis besar, tapi karena ribuan burung emu yang masuk ke ladang, makan hasil panen dan pergi begitu saja. Solusinya terasa masuk akal saat itu, kirim militer. Di atas kertas ini harusnya cepet ya teman-teman ya. Senjata modern versus hewan. Logikanya timpang, tapi di lapangan ada yang nggak beres sejak awal. Emu nggak bergerak seperti target di latihan. Mereka itu sangat dinamis. Mereka menyebar, berlari cepat dan berubah arahnya. Ada satu momen aneh yang jarang dibicarakan. Senjata mesin dipasang di truk berharap bisa menyapu habis semua burung emu, tapi truknya mogok guys. Dan tentara cuma bisa nonton. Di titik ini ceritanya mulai terasa canggung guys. Bukan lucu tapi memalukan. Karena ini bukan soal kalah perang, ini soal gagal memahami lawan. Dan lebih menarik, emu nggak menyerang balik. Mereka nggak balas dendam. Mereka hanya bertahan hidup. Dan justru itu yang bikin manusia kelihatan kecil. Militer akhirnya ditarik, operasi dihentikan, nggak ada parade, nggak ada kemenangan, hanya laporan resmi yang mencoba terdengar normal di kuping manusia. Pada tahun 1940 sampai 50, Jakarta itu lagi ada di pandemi krisis keuangan ya. Jadi banyak menteri-menteri yang susah buat mikirin gimana ya perputaran uang di Jakarta. Karena pada saat itu Jakarta itu hanya memiliki total penghasilan 66 juta bang. Bayangin Jakarta segini itu 66 juta doang rupiah. 60% warga itu di tempat yang tidak layak bang. 60% siswa juga di Jakarta itu tidak sekolah dan tidak memiliki pendidikan yang mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan itu karena emang krisis keuangan separah itu bang. Ada satu orang namanya Ali Sadikin guys. Orang ini itu dia bisa merecover dari 66 juta penghasilan Jakarta sampai berapa? 89 miliar. Tahu nggak caranya gimana guys? Bapak ini dia itu melegalkan judi dan kasino, loteri kayak gitu tuh di Indonesia. Setelah dia membuat keputusan itu bang, mungkin memang cara keputusannya itu salah ya. Cuman hasil dan dampak yang dibuat itu perubahannya tuh bener-bener ngubah sampai sekarang bang. Karena awal kebangkitan Jakarta dari situ bang. Bayangin lo lagi berdiri di kota Paris, kota bercahaya, kafe, turis, jalanan sibuk. Sekarang bayangin ini, di bawah kakimu ada kota lain yang nggak pernah ditemukan. Bukan satu lorong, bukan satu ruangan gelap, tapi jaringan panjang yang bercabang, berlapis, dan sebagian nggak tercatat. Kita mengenalnya sebagai katakombe, tulang, tengkorak, wisata, tapi itu cuma bagian yang diizinkan untuk dilihat warga umum. Sisanya terkunci, dipetakan setengah, lalu dilupakan atau pura-pura dilupakan. Ada laporan pintu baja tanpa keterangan, lorong yang tiba-tiba ditutup tanpa kejelasan, orang-orang yang masuk terlalu jauh keluar dengan cerita yang nggak pernah sama. Pertanyaannya pelan-pelan berubah, bukan soal apa yang ada di bawah kota Paris, tapi soal kenapa tidak semuanya boleh diketahui sama orang umum. Karena kota biasanya dibangun untuk hidup, tapi kota di bawah tanah ini sering dibangun untuk disembunyikan. Entah itu kesalahan, sejarah yang nggak boleh diceritakan, atau hal-hal yang terlalu merepotkan untuk dijelaskan. Mungkin ia ada karena satu alasan sederhana. Oke guys, mungkin segitu aja. Mungkin kalau ada conclusion atau confession yang mungkin kan bisa omongin ke kita, drop in the comment section guys. Kita bakal balesin every comment you said. DDRC signing out. Bye. Bye.